Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah merasakan musuh jadi cinta di masa sekolah? Kalau ada komen ya, kisah ini menceritakan kisah cinta di masa sekolah. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari pertama MOS di SMA Harapan Bangsa seharusnya jadi awal yang menyenangkan bagi Naya. Tapi semua berubah ketika namanya disebut bersama seorang siswa lain untuk memimpin kelompok. Naya dan Reza, jadi koordinator kelompok 3, kata kakak panitia. Naya yang santai dan suka bercanda hanya mengangguk, sementara remaja bernama Reza yang berdiri di sampingnya langsung membuka catatan kecil dan mencatat daftar anggota dengan wajah serius. Sejak itu, Naya tahu, ia tidak akan cocok dengan cowok itu. Masalah dimulai saat mereka harus menyiapkan yel-yel kelompok. Naya dengan semangat mengusulkan nada lagu populer dengan lirik lucu. Tapi Reza langsung menolaknya. Terlalu main-main. Ini MOS, bukan panggung lawak, katanya dingin. Ucapannya membuat Naya kesal bukan main. Dan kamu mikir kamu siapa? Ketua militer, balas Naya dengan nada sinis. Seisi kelompok langsung diam, merasakan hawa panas di antara mereka. Hari-hari berikutnya, pertengkaran mereka tak terhindarkan. Reza terlalu terstruktur, Naya terlalu bebas. Reza ingin jadwal ketat, Naya ingin ruang improvisasi. Bahkan saat pembagian tugas sederhana pun, suara mereka saling tumpang tindih, berdebat soal siapa yang harus membawa apa. Kakak pembina kelompok sempat memisahkan mereka sementara karena suasana makin tidak kondusif. Tapi setelah beberapa jam, pertengkaran pun kembali, seolah keduanya ditakdirkan untuk saling bertabrakan. Masuk sekolah formal, hubungan mereka tak membaik. Kebetulan sial, mereka sekelas. Dan lebih buruknya lagi, wali kelas menunjuk Reza sebagai ketua OSIS baru, sementara Naya didaulat jadi ketua kelas karena semangat dan keaktifannya. Semua orang di kelas menahan napas. Dua orang yang tidak bisa akur, sekarang jadi pemimpin bersama. Siap-siap kelas ini bubar, bisik salah satu teman, membuat yang lain tertawa gugup. Reza tak pernah bisa mengerti cara berpikir Naya yang spontan dan acak. Ia merasa setiap ide Naya adalah potensi kekacauan. Sementara Naya merasa Reza adalah simbol dari segala hal yang membosankan dan kaku. Diam-diam, keduanya mulai menaruh perhatian lebih, bukan karena tertarik, tapi karena ingin tahu kapan yang satu akan membuat kesalahan. Ada semacam obsesi aneh untuk saling membuktikan siapa yang lebih baik. Dan tanpa disadari, dari setiap tatapan tajam, sindiran pedas, dan argumen yang membakar, benih sesuatu yang lain mulai tumbuh. Tapi di tahap ini, mereka belum sadar. Yang mereka tahu hanyalah, selama Reza masih ada di ruangan itu, Naya tak akan pernah diam. Dan selama Naya masih bersuara, Reza tak akan pernah tenang. Beberapa bulan berlalu, dan benturan antara Reza dan Naya seakan sudah jadi rutinitas di kelas. Namun konflik mereka mencapai puncak ketika sekolah menunjuk Reza sebagai penanggung jawab pensi tahunan, dan Naya sebagai ketua divisi kreatif. Kedua posisi itu mengharuskan mereka bekerja sama langsung. Dan seperti biasa, kerja sama itu berubah jadi medan perang. Dalam rapat pertama, Naya mengusulkan konsep karnaval bebas ekspresi, dengan dekor warna-warni, booth kreatif, dan flash bomb. Semua siswa tampak antusias, kecuali satu orang. Konsep ini terlalu liar, kita butuh acara yang mencerminkan nilai sekolah, bukan taman hiburan, sahut Reza tajam. Suasana langsung sunyi. Naya menatapnya penuh tantangan, lalu berkata, atau kamu cuma takut nggak bisa ikutan nari, ya. Rapat demi rapat berubah jadi ajang saling menjatuhkan. Setiap kali Naya menyodorkan ide, Reza mematahkan dengan argumen logis. Setiap kali Reza mengatur jadwal dan struktur kerja, Naya membongkarnya. Dengan usulan spontan. Meski begitu, entah bagaimana acara tetap berjalan, berkat kompromi dari anggota tim lain yang jenuh jadi penengah. Di tengah semua kekacauan itu, ada hal aneh yang mulai muncul. Reza mulai menyimpan ide Naya untuk dibicarakan lebih lanjut, meski tetap bersikap seolah itu ide kelompok.
Naya juga mulai diam-diam memperhatikan cara Reza mencatat tiap detil, dan mulai menirunya, meski tidak mau mengaku. Saat latihan akhir menjelang hari H, hujan turun dan dekorasi panggung porak-poranda. Semua panik, tapi Naya tetap berdiri di bawah gerimis, mencoba memperbaiki bagian yang rusak. Reza muncul dengan jas hujan dan berkata, "Kamu bisa sakit, tahu." Naya menatapnya, separuh jengkel, separuh bingung. Itu kali pertama Reza memperlihatkan kekhawatiran nyata, bukan hanya soal acara, tapi dirinya. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ketegangan mereka terasa berbeda. Masih panas, masih keras kepala. Tapi kini, ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum bisa beri nama. Retret kelas 12 menjadi momen yang ditunggu semua siswa, 3 hari di luar kota, tanpa seragam, tanpa tugas, hanya kebersamaan. Tapi bagi Reza dan Naya, ini berarti satu hal, kerja sama lagi. Wali kelas menunjuk mereka sebagai koordinator kegiatan. Teman-teman hanya bisa pasrah, berharap 3 hari ini tidak berakhir dengan Reza dan Naya saling melempar panci. Sejak di bus, Naya sudah merasa kesal. Reza membuat daftar kegiatan per jam, lengkap dengan aturan dan plan cadangan jika cuaca buruk. "Kita ini bukan pasukan militer, Za," celetuk Naya sambil menggulung brosur kegiatan yang dicetak rapi. Reza hanya menatapnya singkat, "Dan kamu bukan badut sirkus. Kita bawa nama sekolah, bukan bikin acara ulang tahun." Namun saat tiba di lokasi, semuanya berubah perlahan. Di tengah hutan pinus dan udara pegunungan yang dingin, Naya tampak begitu bersemangat memandu ice breaking. Reza mengamatinya dari jauh, cara Naya membuat semua tertawa, caranya membuat siswa pendiam ikut tertarik. Sementara itu, Naya tak bisa mengalihkan pandang dari Reza yang tenang mengatur logistik dan membantu teman-teman yang kelelahan tanpa diminta. Ada kekaguman diam-diam yang muncul dan tumbuh. Malam kedua, saat semua berkumpul di sekitar api unggun, suasana jadi syahdu. Naya duduk agak jauh, memeluk lutut sambil menatap nyala api. Reza, setelah ragu beberapa detik, duduk di sampingnya. Hening menyelimuti mereka, hingga akhirnya Reza berkata pelan, "Kamu hebat, Nay. Caramu bikin semua nyaman, aku nggak bisa kayak gitu." Naya menoleh, terkejut. Bukan karena pujian, tapi karena suara Reza terdengar begitu jujur. "Dan kamu selalu ada buat semuanya." Diam-diam tapi nyata, balasnya. Untuk pertama kalinya, tak ada debat, tak ada sindiran. Hanya dua hati yang mulai membuka satu sama lain. Saat api unggun memudar, keduanya duduk dalam diam, tapi diam yang nyaman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza dan Naya pulang ke tenda dengan perasaan aneh yang belum mereka pahami, tapi hangat dan manis. Sepulang dari retret, suasana antara Reza dan Naya berubah, pelan tapi pasti. Tidak ada lagi sindiran tajam di ruang kelas. Tidak ada lagi saling pandang dengan wajah kesal. Kini, ada senyum kecil setiap kali mata mereka bertemu, ada anggukan pelan saat bertukar tugas, dan kadang, ada obrolan singkat saat tak ada yang melihat. Perubahan itu tidak luput dari perhatian teman-teman. Ketika Naya tanpa diminta membantu Reza menyusun laporan OSIS, seluruh kelas terdiam. "Naya, bantuin Reza," tanpa nyindir, celetuk Dinda pelan. Dan saat Reza membela ide Naya dalam rapat OSIS, bahkan kepala sekolah pun sempat melirik bingung. Dunia seolah jungkir balik. Naya mulai menyadari bahwa ia menunggu-nunggu alasan untuk bicara dengan Reza. Ia tertawa pada lelucon. Reza yang dulu akan ia anggap kering. Sementara Reza mulai mendengarkan lagu-lagu yang biasa diputar Naya saat kerja kelompok, dan diam-diam menikmatinya. Hubungan mereka tak lagi seperti perang, lebih seperti tarik ulur yang manis. Suatu hari, saat istirahat, Naya menemukan secarik kertas terselip di buku catatannya. Tulisan tangan yang rapi bertuliskan, "Konsep karnaval kemarin. Keren banget. Gua belajar banyak dari kamu." Tak ada nama, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Ia tersenyum kecil, lalu menuliskan balasan, "Dan aku belajar dari kamu,
bahwa rapi itu bukan berarti membosankan. Hari-hari berlalu dengan rasa yang baru. Mereka belum saling mengakui, belum mengucap apapun. Tapi semua tahu, bahkan langit sore yang menyambut mereka saat pulang sekolah pun seolah ikut tersenyum. Yang dulunya saling menyakiti, kini saling mengisi. Musuh lama, mulai jadi sahabat yang paling dekat. Waktu berjalan cepat, hari-hari penuh tawa dan kerjasama menggantikan masa lalu yang penuh pertengkaran. Dan kini, momen yang paling ditunggu sekaligus paling mengharukan pun tiba, malam perpisahan kelas 12. Aula sekolah yang dihias lampu gantung dan foto-foto kenangan itu menjadi saksi banyak air mata, tawa, dan perasaan yang selama ini disimpan. Naya ditunjuk memberi pidato mewakili kelas. Ia naik ke podium, berusaha tetap tenang di tengah riuh tepuk tangan. Tapi matanya hanya tertuju pada satu titik, barisan depan, tempat Reza duduk dengan jas hitam dan senyum lembut yang belum pernah ia lihat setenang itu. Selama 3 tahun ini, aku belajar banyak dari banyak orang, ucap Naya, suaranya sempat bergetar. Tapi ada satu orang, yang paling sering kuanggap menyebalkan. Karena dia terlalu serius, terlalu kaku, terlalu bertolak belakang denganku. Tapi tanpa dia, aku nggak akan jadi aku yang sekarang. Semua mata menoleh ke arah Reza. Ia tidak menunduk. Ia menatap balik dengan sorot yang tak bisa disembunyikan lagi. Sementara Naya, dengan suara lebih pelan, menambahkan, terima kasih, karena sudah bertahan bersamaku, bahkan saat aku yang paling susah dihadapi. Setelah acara usai, Reza mendekatinya. Tak banyak kata, hanya senyum. Lalu dengan nada pelan, tapi mantap, ia berkata, kalau tahu sejak awal perdebatan kita bisa berubah jadi ini, mungkin aku nggak akan banyak membantah dulu. Naya menahan tawa, menatapnya dengan mata berbinar. Dan kalau tahu kamu bisa selucu ini, mungkin aku bakal jatuh cinta lebih cepat. Malam itu, di antara lampu-lampu gantung dan musik yang pelan, Reza menggenggam tangan Naya untuk pertama kalinya. Tidak ada perang, tidak ada saling sindir. Hanya dua hati yang akhirnya saling mengerti, bahwa cinta memang kadang datang dari tempat yang paling tak terduga, bahkan dari musuh bebuyutan sekalipun. Setelah malam perpisahan itu, hidup berjalan seperti biasa, hanya saja kini tidak ada lagi jarak di antara mereka. Reza dan Naya bukan hanya pasangan yang saling melengkapi, tapi juga sahabat yang tumbuh bersama. Mereka tak lagi saling menjatuhkan, melainkan saling mengangkat. Sekolah boleh selesai, tapi cerita mereka baru saja dimulai. Di perguruan tinggi, mereka memilih jurusan yang berbeda, namun tetap saling mendukung. Reza tetap dengan sikap seriusnya, kini menjadi mahasiswa berprestasi yang juga jago merancang acara kampus. Naya dengan segala energinya, aktif di komunitas seni dan dikenal karena ide-ide briliannya. Tapi yang paling penting, mereka tak pernah kehilangan satu sama lain, karena cinta yang tumbuh dari luka, justru paling kuat akar dan pondasinya. Kadang, saat mereka duduk berdua di kafe kampus, Reza masih suka menggoda, ingat nggak waktu kamu bilang aku ketua militer? Dan Naya akan tertawa sambil menjawab, ingat banget. Tapi siapa sangka aku bakal pacaran sama komandan. Kalimat sederhana, tapi penuh makna, karena cinta mereka dibangun dari perjalanan yang tak mudah. Dan seperti kisah mereka, mungkin kamu juga sedang bertengkar dengan seseorang yang tak kamu sangka akan punya arti besar dalam hidupmu. Atau mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang rumit, penuh benturan. Jangan takut, karena dari pertengkaran pun, cinta bisa tumbuh, asal hatimu tetap terbuka. Terima kasih banyak telah menonton dan mengikuti kisah ini di channel YouTube-ku. Semoga cerita ini bisa menghibur, menginspirasi, atau bahkan menyentuh bagian kecil dari hati kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kamu suka dengan cerita seperti ini. Dan untuk kalian yang sedang dalam proses mencintai atau dicintai, aku doakan, semoga cinta yang kalian miliki, entah datang dari senyuman, tawa, atau bahkan pertengkaran kecil, berakhir bahagia dan diberkahi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.